Perkenalkan, nama saya Robert Ogi, NPM 219100420066. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah ekonomi makro menengah. Nah, di sini saya memilih materi tentang pengaruh kebijakan moneter dan mempengaruhi permintaan agregat. Nah, kebijakan moneter. Bank sentral memiliki beberapa instrumen untuk mempengaruhi perekonomian, termasuk kebijakan suku bunga, operasi pasar, dan persyaratan cadangan. Nah, untuk meningkatkan permintaan agregat, Bank sentral melonggarkan kebijakan moneter atau kebijakan moneter ekspansif yang akan mengarah pada peningkatan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Membuat bank komersial memiliki lebih banyak dana untuk dipinjamkan. Nah, peningkatan jumlah uang beredar mendorong turunnya suku bunga dalam perekonomian. Nah, suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya investasi yang mengarahkan bisnis untuk membeli barang modal. Nah, di sisi lain, suku bunga yang lebih rendah dan ketersediaan kredit yang lebih besar juga mendorong pengeluaran konsumen untuk barang yang dibeli secara kredit, seperti barang tahan lama. Nah, di sini kebijakan moneter mempengaruhi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, di mana efeknya juga berpengaruh terhadap tingkat suku bunga dan pengeluaran dari pengeluaran konsumen terhadap konsumsi barang-barang ataupun jasa. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Dalam kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian untuk berbagai tingkat harga. Nah, kemiringan kurva permintaan agregat bergerak menurun. Nah, di sini kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah permintaan oleh konsumen terhadap barang dan jasa dalam sebuah perekonomian dalam berbagai tingkat harga tertentu. Nah, ada 3 alasan kenapa kemiringan kurva permintaan agregat bergerak menurun. Nah, di sini yang pertama pengaruh dari kekayaan. Nah, tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai real uang yang dipegang oleh rumah tangga. Sedangkan kesejahteraan yang lebih tinggi ini mendorong belanja konsumen. Nah, di sini tingkat kekayaan atau kesejahteraan dari masyarakat akan mempengaruhi tingkat belanja daripada konsumen. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu pengaruh suku bunga. Nah, tingkat suku bunga atau tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga karena orang berusaha untuk meminjamkan kelebihan uang yang mereka pegang, sedangkan suku bunga yang lebih rendah mendorong pengeluaran untuk investasi. Nah, bagaimana pengaruh tingkat suku bunga ini, di mana orang yang untuk meminjamkan uang atau kelebihan uangnya ini dipinjamkan, ditabung kepada bank, kemudian dipinjamkan oleh bank, di mana siklusnya ini terus berjalan seperti itu, sedangkan suku bunga yang lebih rendah ini mendorong pengeluaran untuk investasi. Artinya bahwa jika suku bunga rendah di bank, maka masyarakat akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi seperti itu. Di sini kemudian faktor yang ketiga yaitu pengaruh nilai tukar. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga, investor memindahkan sebagian dari dana mereka ke luar negeri dan menyebabkan mata uang domestik mengalami depresiasi relatif dengan mata uang asing. Nah, depresiasi ini membuat barang-barang di dalam negeri menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang di luar negeri, dan akibatnya mendorong belanja ekspor neto.
Nah, barang di sini nilai tukar juga berpengaruh terhadap tingkat suku bunga sampai mempengaruhi di mana permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Nah, depresiasi ini membuat barang-barang di dalam negeri menjadi lebih murah. Artinya bahwa penyesuaian dari nilai tukar juga akan berpengaruh terhadap konsumsi di dalam negeri atau barang-barang yang dijual di dalam negeri itu ikut terpengaruh. Kemudian teori preferensi likuiditas. Dalam buku klasiknya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, John Maynard mengajukan teori preferensi likuiditas untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dalam perekonomian. Nah, teori tersebut pada dasarnya tidak lebih dari penerapan penawaran dan permintaan. Menurut Keynes, suku bunga berubah-ubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang. Nah, di sini teori preferensi ini di mana teori ini terkait juga dengan permintaan dan penawaran. Kemudian suku bunga nominal adalah suku bunga yang umum dilaporkan dan suku bunga real adalah suku bunga yang telah dikoreksi dengan pengaruh inflasi. Nah, di sini teori preferensi juga berpengaruh terhadap tingkat suku bunga di mana nantinya permintaan dan penawaran ini akan juga berpengaruh terkait dengan suku bunga dalam perekonomian. Nah, bagian-bagian dari teori preferensi likuiditas. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Bagian pertama dari teori preferensi likuiditas adalah jumlah uang yang beredar. Nah, bank sentral biasanya mengubah jumlah uang yang beredar terutama dengan mengubah jumlah cadangan dalam sistem perbankan melalui pembelian dan penjualan obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Nah, apabila bank sentral membeli obligasi pemerintah, uang yang dibayarkan untuk obligasi tersebut biasanya disimpan di bank-bank dan ditambahkan ke dalam cadangan bank. Nah, apabila bank sentral menjual obligasi pemerintah, uang yang diterima dari obligasi tersebut ditarik dari sistem perbankan dan cadangan bank berkurang. Perubahan cadangan bank ini lantas menimbulkan perubahan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan menciptakan uang. Nah, di sini dalam teori preferensi ini bagaimana teori preferensi likuiditas ini mempengaruhi jumlah uang yang beredar, di mana bank ini menjual obligasi pemerintah kepada bank-bank umum untuk dicairkan sebagai cadangan kas bagi bank. Kemudian yang kedua, permintaan uang. Nah, bagian kedua teori preferensi likuiditas adalah permintaan uang. Nah, sebagai langkah awal dalam memahami permintaan uang, ingat kembali bahwa likuiditas segala aset adalah kemudahan aset tersebut diubah menjadi alat tukar dalam perekonomian. Nah, uang merupakan alat pertukaran dalam perekonomian, sehingga sesuai dengan definisinya merupakan aset paling liquid yang tersedia. Nah, likuiditas yang menjelaskan permintaan uang. Orang lebih memilih untuk memiliki uang daripada aset lain yang memberikan tingkat hasil lebih tinggi karena uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Nah, di sini dalam teori preferensi permintaan uang lebih diutamakan dalam masyarakat di mana karena dalam teori preferensi ini di mana masyarakat lebih memilih menggunakan uang di mana ini dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kemudian bagian berikutnya itu perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, kita telah menggunakan teori preferensi likuiditas untuk menjelaskan bagaimana jumlah keseluruhan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian.
perekonomian berubah seiring dengan berubahnya tingkat harga. Artinya kita mengamati pergerakan di sepanjang kurva permintaan agregat yang miring ke bawah. Namun teori ini juga menjelaskan beberapa peristiwa lain yang mengubah jumlah permintaan barang dan jasa. Nah, setiap jumlah permintaan barang dan jasa berubah pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan agregat pun akan ikut bergeser. Nah, berikut ini adalah kurva permintaan agregat. Nah, kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan yang terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Nah, dalam kurva permintaan agregat secara grafis mewakili AD. Kurva semakin memiliki kemiringan ke bawah, yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Nah, pergeseran ke kanan berarti peningkatan permintaan agregat. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri saya terkait dengan bagaimana jika terjadi pergeseran ke kanan berarti ini terjadi peningkatan permintaan. Nah, itu panahnya panah yang ke atas berarti terjadinya peningkatan permintaan. Kemudian jika panahnya bergeser ke kiri maka itu menunjukkan penurunan dari permintaan agregat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sudah tadi saya bahas. Nah, di sini yang pertama yaitu bagaimana kebijakan moneter dapat meningkatkan permintaan agregat. Nah, dalam kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga ini mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Nah, efeknya akan besar dan preventif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Nah, konsep utama dari kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga dapat mempengaruhi permintaan agregat. Nah, dalam kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga ini naik dan turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen dan para pengusaha. Nah, menurunnya suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjam untuk barang yang berharga, di mana berdampak pada menurunnya biaya pinjam yang ini seperti keperluan rumah tangga, kendaraan, dan juga rumah. Nah, ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Nah, sebaliknya ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. Nah, dalam kondisi seperti ini pengeluaran yang terjadi akan cenderung menurun atau melambat. Nah, kenaikan harga akan sangat mempengaruhi jumlah pengeluaran. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa naik atau turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen. Nah, di mana di sini permintaan agregat ini akan berpengaruh oleh adanya suku bunga. Bagaimana suku bunga ini naik ataupun turun itu akan sangat mempengaruhi tingkat dari permintaan agregat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa nilai tukar dapat mempengaruhi permintaan agregat? Nah, apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga, investor memindahkan sebagian dari dana mereka ke luar negeri dan menyebabkan mata uang domestik mengalami depresiasi relatif dengan mata uang asing.
Nah, depresiasi ini membuat barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang di luar negeri dan akibatnya mendorong ekspor neto. Nah, di sini permintaan agregat akan bertambah seiring dengan tingkat jika terjadinya nilai tukar ini melemah, sehingga ini akan menarik minat konsumen untuk membeli barang di dalam negeri, karena pengaruh dari depresiasi nilai tukar ini adalah membuat barang-barang di dalam negeri menjadi lebih murah, sehingga permintaan agregat akan menjadi tinggi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan melakukan kebijakan berupa operasi pasar dapat memberikan dampak baik terhadap permintaan agregat? Nah, tujuan utama dari operasi pasar adalah untuk membuat harga menjadi stabil. Nah, sehingga dalam hal ini jika operasi pasar dilaksanakan maka akan membuat harga stabil. Dengan harga yang stabil, maka permintaan masyarakat terhadap suatu barang juga akan meningkat dibandingkan dengan harga yang cenderung tinggi. Nah, maka dari itu kebijakan ini berdampak baik untuk membuat perputaran dalam perekonomian berjalan dengan baik, khususnya permintaan agregat yang akan meningkat. Nah, di sini operasi pasar ini akan memberikan dampak yang baik karena tujuan dari operasi pasar untuk menstabilkan harga. Sedangkan harga yang stabil akan mempengaruhi tingkat permintaan daripada konsumen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.